Terima kasih. Yang terhormat Pak Dirga, yang terhormat Pak Rifki, Bapak Ibu Panitia, dan kepada semua rekon yang telah memberi kita kesempatan yang berbahagia untuk yang telah memberi kesempatan pada kita semua untuk bisa berada di sini. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah dengar nama saya. Agak kontroversi karena 2 tahun yang lalu, tahun 2017 akhir itu belum ada gini-ginian. Adanya drone itu seolah-olah diatur tapi nggak diatur. Jadi sekarang kesempatan kita ketemu di sini, saya sangat senang karena tugas saya memang di TNI Angkatan Udara adalah untuk membina komunitas apapun olahraga di antara agar lebih tertib, lebih teratur untuk security sebetulnya, untuk keamanan. Oke, ini saya akan paparan ini saya paparkan kemarin di Malaysia tanggal 2 Maret, jadi harus hati-hati sama saya habis pulang dari Malaysia. Di dalam Semarang Global Drone Conference, konferensi drone internasional di Malaysia, yang membuat mereka terkaget-kaget melihat Indonesia, di mana Indonesia itu standarnya penerbang rekreasional itu sama dengan standar penerbang profesional di sana, dan jumlah penerbang profesional di Malaysia itu dihitung dengan jari. Di sini kita punya hampir mendekati 1.000 yang sudah mendapatkan pelatihan dengan standar level yang tinggi. Masalahnya di Indonesia itu masih ada, atau di negara kita ini masih ada teman-teman yang profesional secara ilmu terbang dan pemetaan, tapi pengetahuannya PAUD, levelnya PAUD, nggak tahu apa-apa soal aturan tapi merasa tahu. Repot ya kalau kita punya pengetahuan yang tinggi, hebat, tapi kita nggak tahu apa-apa soal peraturan, itu repot sekali karena akan berhadapan orang yang ngeyel, orang yang akan merusak sistem dengan apa? Dengan mempertahankan pendapatnya yang tidak benar. Nah itu yang membuat, tapi alhamdulillah sekarang menjadi lebih netral karena lama-lama kan tahu juga bahwa pendapatnya itu salah. Gitu. Ini kreativitas yang lebih advance lagi. Ini semua saya kira sepakat kalau ini nggak benar nih. Ini peluang bisnis yang ngawur. Dan anak 16 tahun itu sudah, dia belum cukup umur dapat SIM atau belum dapat KTP tapi sudah menjurukan sabu ke napi, dan dia anaknya sukses. Saya pengen tahu anaknya kayak apa sih. Udah tahu ya ceritanya. Lanjut. Ini drone itu bisa digunakan untuk kegiatan menyerang semacamnya. Ini yang jadi concern wilayah kita, yang kenapa kita ngatur-ngatur ya, jangan sampai ada kayak gini yang di Indonesia. Lanjut. Next. Apalagi kayak ini, ahli ngewas buat drone-nya tahu nggak? Drone racing. Bayangkan drone racing, kalau drone racing itu nggak kena no-fly zone, bisa terbang 1 kilo 2 kilo, dia bisa nongkrong dari jarak 1 kilo dari ujung landing langsung terbangin drone-nya membawa peledak ya paling 25 gram TNT, 50 gram TNT, nunggu ada pesawat segar. Kalau luput ya nanti nunggu pesawat yang lain, kan udah gitu aja. Drone-nya murah dan bisa dipakai FPV, kan bisa menabrakkan pesawat, nabrak VIP, nabrak mobil, nabrak apa dengan peledak ya. Makanya drone racing ini jangan merasa dia nggak diatur. Drone itu ya betul ada modeling untuk lombanya, tapi pada saat dia terbang di tempat yang bukan tempat latihan atau modeling, dia ikut drone. Meskipun dia nggak ada komputernya, dia harus diatur. Kenapa? Karena peluang terorisme atau orang-orang jahat itu kan nggak pingin kita ada persatuan drone radikal, kan nggak pingin ya. Oh nggak mungkin Pak, gimana kamu diatur pasti dia nggak mau, pasti kamu kira-kira pengen drone. Enggak Pak, saya nggak radikal, kenapa nggak mau? Nah, itu kan pertanyaannya. Lanjut. Penerbangan, keselamatan penerbangan ini yang baik. Bolak-balik di Halim ini terganggu gara-gara ini. Dan terganggunya kadang-kadang dekat sini, dekat mana tuh ada di sini turning point yang apa tuh, ada pesawat, ada drone terbang di situ merekam pesawat mau turning place itu loh. Terus orangnya dikejar-kejar, orang yang ngumpet gimana? Biasanya orangnya hadir di sini ya. Tahu kan yang orangnya dibully itu, yang terbangnya katanya nggak pakai DJI tapi pakai MX apa MUX apa begitu itu. Dia terbangnya di turning point-nya, base mendaratnya Halim loh, terbang sekali. Lanjut. Ini yang paling ngeri nih. Ada orang ngaku punya lisensi, dapat proyek terbang di
Di situ di dekatnya hotel Pop itu, padahal ujung dijepit antara dua pendaratan, dan kalau pesawat terbang di sebelahnya, pesawat terbangnya 70 meter, dia terbang 150 meter 500 feet. Saya kira kita sepakat ya, siapapun orangnya, ini orang keterlaluan sekali. Ini bisa membuat kita semua jadi masalah besar. Lah teman-teman yang nggak salah, nggak apa, kan jadi bisa semua langsung diintai, dicurigai temannya dia kan, padahal cuma dia sendiri. Nah ini yang kalau kita jangan marah-marah kalau waduh saya terbang cuma 200 Broto, terbang kamu dimarahin. Iya, karena kalau orang pengertian yang sama juga dilakukan dia. Kenapa saya dimarahin? Kamu pesawatnya jauh di sana, saya jauh di sana, ya jauh di matanya dia. Tapi kan dari penerbangan kalau flyway gitu. Flyway itu apa? Flyway aja nggak ngerti ngomong nerbangin drone, terima proyek. Ini dapat proyek dia, saya tahu proyeknya, dan ini orangnya udah kategori besar-besar. Lanjut. Ini lagi ujungnya runway Sirose Galing tuh di atas Soekarno di atas Jagorawi itu terbangnya, bayangin nggak ada 1 kilo dari ujung landasan yang merah di atas itu, terbang bolak-balik terbang. Ini kan ngamuk itu si Citylink atau Batik Air di sana kan ngamuk. Wah, karena kesel langsung sama perwiranya kepala dinas operasi lalu Halim dikumpulin, itu namanya Adikarya, Jasa Marga, Utama Karya, apapun yang karya-karya itu ditambah dengan LRT, MRT dan segala macam yang TTT itu loh, orangnya untuk di pojok itu sejak saat itu bersih, gak ada yang terbang. Berarti apa penjahatnya itu? Mungkin bukan penjahat, bekas penjahat. Itu yang pojok itu yang sertifikasi kita. Ada lagi orang yang aku punya lisensi terbang di atas Cilandak Marinir, jaraknya itu cuma 7 kilo. 7 kilo itu 4 nautical mile. Pesawat saja kalau mau landing ke sana itu ketinggiannya 1.500 feet, dia mapping loh 1.200 feet. Begitu ditanya orangnya, kamu kok terbang kamu tahu nggak kalau kamu harus punya rekomendasi enak? Nggak tahu Pak. Kamu tahu nggak kamu punya rekomendasi di KPU, punya sertifikasi dan operator sertifikat dan registrasi pesawat? Nggak tahu Pak. Kamu tahu nggak harus dapat izin operasi dari Direktorat Navigasi Penerbangan? Nggak tahu Pak. Kamu tahu nggak punya security clearance dari Kementerian Pertahanan? Nggak tahu Pak. Kamu harus punya flight security clearance dari Dispamsar? Tahu nggak? Nggak tahu Pak. Harus koordinasi lalu Halim? Nggak tahu Pak. Lah terus tahu apa? Tahunya saya punya lisensi ini Pak. Yang itu nggak saya adukan, saya kesian orang nggak tahu apa-apa nih. Wah ini kamu kok yang jelas kamu harus ikut sertifikasi ya. Ikut sertifikasi saya, habis itu sekarang dia jadi ngerti. Tapi dibatalkan proyeknya, dan akhirnya proyek ini menggunakan sistem lelang, nggak mau cari murah-murahan. Kan orang-orang semacam ini kan berani nawar murah, tapi nggak tahu apa-apa. Bayangkan membahayakan dapat puluhan ribu hektar di atas Jakarta, nggak tahu aturan terbang pada ketinggiannya pesawat. Belum lagi helikopter terbang 500 feet, berarti di bawah dia dong, ketinggiannya 1.200. Lanjut. Nah sekarang terbang halal, terbang halal itu terbang yang pakai notem, pakai aturan, ETC. Wah ada Pak Glenn ini. Lanjut. Kenapa Angkatan Udara itu berguna? Satu yang penting adalah keamanan dan keselamatan. Jangan sampai di dalam ini ada orang-orang yang jahat yang masuk di dalam sini. Kita nggak nuduh orang penerbang drone itu nggak jahat Pak, tapi kan bisa aja ada orang menyusup dan memanfaatkan. Kalau tidak diatur, memanfaatkan, lalu dia bisa eksis di situ di dalamnya sampai kita terkaget-kaget. Suatu saat ada kejadian gara-gara memanfaatkan peraturan yang tidak ditegakkan. Dan untuk ini drone digunakan sebagai alat pembinaan posisi di gantara, membina posisi dengan tujuan perekspresian melalui Federasi Aerosport Indonesia. Lanjut. Nah ini Aerosport Indonesia itu bukan hanya drone doang, tapi semua pesawat olahraga di gantara. Lanjut. Kenapa Avasi istimewa? Karena ketua umumnya, Kepala Staf Angkatan Udara, ketua hariannya adalah asisten potensi di Gantara, bos saya. Sekjennya Kepala Dinas Potensi di Gantara dari kantor saya juga. Dengan ini adalah cabang olahraga, dan kami punya 61 pangkalan dan stasiun radar seluruh Indonesia menjadi FASI daerah. Jadi FASI itu adalah Federasi Olahraga. Lanjut. Yang menjadi National Air Sport Control. PSSI itu adalah National Soccer Control dari FIFA. Persatuan Bola Basket adalah National Basketball Control dari FIBA. Persatuan Renang Indonesia adalah National Swimming Control dari FINA atau swimming atau apa gitu. Nah, FASI adalah National Sport Control dari FAI. FAI, FIFA, FINA, FIBA berada di bawah Komite Olimpiade Internasional.
Jadi yang pengendali ruang olahraga dirgantara hanya Federasi Esport Indonesia, tidak boleh ada yang lain. Dan olahraga adalah rekreasi, hobi, dan edukasi. Makanya dalam olahraga Indonesia ada namanya dansa. Dansa itu olahraga loh. Band itu juga olahraga, anggota koi sportivasi. Sepatu roda, dan yang paling terakhir e-sport, yang orang komputer main game itu masuk olahraga. Lalu saya komplain, Pak, kan drone ini terbang, motret itu kan bukan olahraga. Jelaskan kepada saya, orang main game itu olahraga. Karena unsur olahraga adalah rekreasi, hobi, dan prestasi. Rekreasi, prestasi, dan edukasi. Ya apalagi drone yang jelas bisa terbang tinggi, bisa terbang rendah, bisa pelan-pelan, lama-lama kebut-kebutan, dan itu adalah olahraga. Kamu aja yang nggak mau ikut diatur, jadi kamu ngotot ngeyel, bukan olahraga. Drone itu olahraga. Yang bilang drone nggak olahraga itu ya silahkan bawa kamera terbang sendiri, jangan terbangkan drone-nya. Karena itu kamera nempel di drone. Oh enggak, saya nggak olahraga, ya sudah, kamu komersial, urus izin komersial. 3 bulan mau enggak olahraga. Lanjut. Balik sebelumnya. Nah ini dia, ini adalah websitenya World Export Federation, yaitu Federasi Ekspor Internasional, diwakili dalam federasi dengan Principal National Export Control Organization, di mana aktif membernya adalah organisasi yang mewakili semua disiplin daripada cabur di seluruh Indonesia. Makanya FASI itu adalah community based organisasi yang anggotanya klub-klub. Jadi nggak ada anggota FASI itu, nggak ada anggota klub FASI. Jadi kayak anggota Kalong atau Federasi Drone itu dia anggota Kalong anggota kami. Sama juga Federasi Drone Indonesia sebagai suatu organisasi yang besar, namun sebagai komunitas anggota dari Federasi Esport Indonesia. Lanjut. Nah ini kita punya komitenya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namun cabang olahraga ada 11 cabang olahraga. Salah satunya air modeling dan drone. Agak terpisah. Air modeling itu untuk pesawat-pesawat yang dikendalikan dalam visibility dan tidak menggunakan komputer. Namun drone adalah yang terbang dengan ada komputernya dan dia di ruang udara yang bukan training area, di luar training area. Lanjut. Nah ini, lanjut. Nah ini dia, kami sudah bikin sertifikasi yang resmi oleh ini, di luar sertifikasi lain yang dilakukan oleh anggota kita seperti dari Kalong. Itu ada sertifikasi yang lain yang lebih pada skill. Kita sudah 19 kali, termasuk di Pekanbaru, Banjarmasin, dan anggotanya Brimob. Brimob itu ada 40 orang datang kantor saya minta dilatih. Dari penjaga hutan, dari jungle ranger hutan jaga hutan ya, yang nangkepin orang yang mencuri di hutan itu ikut kami. Namun katakanlah dari 100.400 orang sudah pernah ikut pelatihan yang kita laksanakan sertifikasi, dan mungkin besok hari Minggu dari Badan Pertanahan Nasional 85 orang, akhir bulan akan ada lagi mungkin 100 orang dari ini. Sekarang ada corona nya agak gimana, mungkin pelatihannya jangan jauh aja. Lanjut. Dan ini klub kita, kalau bisa lihat klub kita ini sekarang udah 260, paling masih ini. Lihat itu paling atas adalah komunitas areal progresi pusat, Kalong. Saya penasehatnya, soalnya tak tahu paling atas. Kemudian Kendari, saya itu Federasi Drone juga ada, Sumatera Barat. Ini semua anggota kita. Semua media dijadikan klub masing-masing, mereka punya pilot, ada 10, ada 8, ada 5, ada yang banyak. Kemudian Pusdiko Pasus juga kejagung. Di Sport Drone AU, Angkasa Drone, Angkasa Pura 2, BUMN, Jasa Marga, Adikarya, Sukovindo. Lanjut. Nih, ya, Era Drone Indonesia juga. Kemudian Aksantara ITB, Aerotera Indonesia juga. Kenapa? Karena mereka nggak selamanya terbang komersial, dia perlu latihan. Begitu latihan hanya satu cara, yaitu dia minta izin Angkatan Udara. Dan izin Angkatan Udara dia harus Federasi Ekspor Indonesia. Kalau nggak pakai itu, terus gimana? Jadi nggak ada yang klub yang independen nggak ikut. Ya kalau nggak ikut ya udah, kamu harus komersial. Jangan coba-coba pakai izin non komersial. Saya komersial, Pak, saya profesional. Terus izin komersial nggak mau, kamu ilegal. Simpel, soalnya di Permenhub 1 ini jelas hanya 2 jenis, satu adalah komersial, satu adalah rekreasional. Tapi rekreasional saya nggak mau ikut fase, Bu. Tapi kamu minta izinnya, kamu nggak akan dapat noten spesial pun dari Airnav. Kenapa? Emang kamu siapa?
kamu lewat PASI, lewat TNI AU, kamu akan dibantu. Kenapa? Ada yang menggaransi, yaitu TNI Angkatan Udara dan Federasi Ekspor. Di luar itu tidak akan diakui. Kamu siapa memang? Kecuali anggota PASI. Jadi kalau kalong minta izin sama kita, ya boleh. Kalong itu boleh langsung, oh kalong tuh anggota PASI izinkan mau terbang ke Borobudur gimana? Waktu koordinasi kan semua jatuh. Kalau enggak, ya orang lihat yang nggak tahu, nggak mau diatur. Simpel seperti itu. Saya harus ngomong keras seperti ini kenapa? Karena ini udah keterlaluan. Terbangnya itu ngawur-ngawuran untuk komersial, tapi nggak mengurus izin itu aja simpel seperti itu. Kalau nanti ada apa-apa, yang nanggung itu semua itu kita. Kayak negara itu nggak ngurusin, kita tuh nggak peduli, nggak mau bilang. Kita peduli, tapi saat kita peduli, dia nggak mau diatur. Saat kecelakaan baru, kalau nggak melarikan diri, sembunyi kayak orang yang terbang kemarin itu. Di sini kan sembunyi, dia lari orang itu, dikejar sama Halim, lari. Tapi apapun itu mengaku, mau menyerahkan diri, mengaku, tetap aja hasilnya drone itu dianggap liar, nggak bisa diatur.